Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman memperhatikan sebentar ya, kami dari kelompok 3 geografi akan membahas pemaparan diskusi kami tentang bagaimana sih perkembangan pembangunan wilayah di Bandung, terutama di kota pusatnya. Nah, yang pertama sebelum kita mulai diskusi kita, perkenalkan nama saya Nora Cikita nomor 22. Saya Rehanto Jirawan di Ramadan. Nah, yang pertama kita masuk. Nah, yang pertama sebelum kita mulai ke konsep apa saja yang digunakan di pengembangan atau pembangunan wilayah di Bandung, kita harus tahu dulu latar belakangnya ya. Nah, latar belakang pembangunan atau pengembangan suatu wilayah ini dapat terjadi karena di wilayah Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempunyai potensi untuk menjadikan hal-hal di masa depan itu lebih efisiensi, berguna dan dapat memajukan atau menginovasikan banyak hal di masa yang akan datang. Nah, pembangunan itu dilakukan mayoritas dikarenakan untuk meningkatkan efektivitas, inovasi maupun kemajuan di suatu wilayah, terutama di wilayah kota besar seperti Bandung, Bekasi, Jakarta ataupun Jakarta dan Surabaya dan di wilayah Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan wilayah yang lain itu di seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke melakukan pembangunan wilayah masing-masing yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan sektor swastanya. Nah, kita beralih ke materi yang akan kita bahas atau kota yang akan kita bahas yaitu kota Bandung. Nah, di kota Bandung sendiri itu merupakan ibu kota dari Jawa Barat ya, dan memiliki kurang lebihnya sekitar 2 juta jiwa yang hidup di dalamnya di kabupaten maupun kota Bandung. Dan kepadatan penduduk di Bandung itu mencapai 14.000 per kilometer persegi. Nah, sudah dipastikan dari kepadatan itu tentunya kota Bandung itu termasuk wilayah paling padat di Indonesia, terutama di provinsi Jawa Barat. Karena kepadatan Bandung yang sangat tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya itu, maka tentunya pembangunan wilayah yang digunakan atau diterapkan di Bandung itu mengedepankan prinsip di mana untuk memenuhi kebutuhan kemacetan, terus juga untuk menggalakkan atau menginovasikan teknologi ramah lingkungan yang tentunya dapat meningkatkan aktivitas tanpa harus menghasilkan banyak zat kimia yang membahayakan sekitar. Terus juga Bandung itu merupakan prinsip di mana penggunaan fasilitas yang tidak makan banyak lahan karena lahan di Bandung semakin menipis sama seperti di wilayah Jakarta lainnya. Kemudian ayo kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu konsep yang digunakan. Nah, konsep pertama yaitu pengembangan wilayah berbasis kawasan. Bandung itu banyak sekali kawasan yang memiliki fungsi dan juga berbeda-beda. Seperti contohnya di wilayah Universitas ITB atau Institut Teknologi Bandung dan Unpad atau Universitas Pajajaran, di situ merupakan wilayah industri teknologi dan juga pendidikan, yang mana mereka berfokus pada pembelajaran dan penginovasian berbagai macam teknologi dan penelitian berbagai macam inovasi lainnya maupun inovasi di dalam negeri maupun inovasi luar negeri yang terus dikembangkan dan ingin dicoba ditelah oleh masyarakat kami, terutama bagi para publik maupun mahasiswa yang berada di dalamnya. Nah, di samping itu, selain daripada wilayah yang mengutamakan tujuan inovasi teknologi, juga Bandung memiliki wilayah yang berupa Dago dan juga Lembang yang berfokus pada pariwisata dan juga kuliner. Karena Bandung pun terkenal akan pariwisata dan kulinernya, tidak hanya pada inovasi teknologinya, sehingga mereka juga memiliki wilayah atau kawasan yang berfokus pada pengembangan pariwisata, kuliner maupun ekonomi kreatifnya seperti Dago dan Lembang, terutama di bagian pariwisatanya yang memiliki wisata beragam, wisata alam maupun wisata kebudayaan. Kemudian ada juga konsep transparency development atau TOD, yaitu merupakan konsep di mana mengorientasikan pembangunan fasilitas seperti terminal untuk pelayanan publik atau transportasi publik di setiap fasilitas formal maupun informal. Apa sih itu? Artinya di setiap berbagai fasilitas informal maupun formal di wilayah Bandung itu pemerintah berusaha mendirikan berbagai fasilitas ya dari transportasi publik yang berguna agar mengurangi kemacetan, di mana di Bandung yang sudah dijelaskan kepada penduduknya itu mencapai 14.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, oleh karena itu pemerintah berusaha agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik itu roda 2 maupun roda 4 dengan memperbanyak terminal atau kemudian fasilitas transportasi publik, sehingga masyarakat banyak menggunakan transportasi publik
Bandung termasuk masyarakat dan sektor swastanya juga sedang menggalakkan pembangunan daripada taman-taman kota ataupun berusaha mengimplementasikan pembangunan yang menggunakan prinsip teknologi terbarukan atau energi terbarukan dan juga berusaha untuk meminimalisir penggunaan daripada banyaknya sektor yang masih menggunakan zat-zat terlalu berbahaya bagi lingkungan sekitar yang tentunya dapat berdampak pada manusia, tumbuhan, hewan maupun lingkungan sekitar lainnya. Nah, kemudian ada smart city, yaitu penerapan teknologi informasi pada banyak pelayanan atau fasilitas publik yang didirikan di beberapa sektor dan bertujuan agar keterbukaan dan responsivitas pemerintah terhadap masyarakat itu lebih luas lagi dan jangkauannya lebih banyak lagi. Hal itu dapat bertujuan atau dapat berguna agar masyarakat itu tidak harus langsung datang ke beberapa fasilitas yang tadinya belum menyediakan layanan lewat informasi digital, tetapi mereka dapat mengkonsultasikannya dari mana saja, ya, termasuk dari rumah maupun dari daerah lainnya, tapi mereka ingin mengkonsultasikan apa ada di Bandung. Kemudian habis itu ada konsep kota inklusif dan partisipatif. Kota inklusif dan partisipatif itu artinya pemerintah menggalakkan agar sektor swasta maupun masyarakat dan pemerintahan ikut berpartisipasi dalam pembangunan atau pengembangan wilayah Kota Bandung di berbagai sektor dengan berbagai macam aspeknya. Nah, itu sendiri artinya inklusif dan partisipatif adalah saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dengan aspek yang berbeda-beda dan bidang yang berbeda-beda agar pengembangan ini dapat terjadi secara maksimal dan lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih maksimal dan juga lebih efisien. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep pembangunan, yaitu pengembangan berbasis pada wisata dan ekonomi kreatif seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa wilayah Bandung itu banyak sekali sektor-sektor yang telah dijadikan di dalamnya, tetapi mereka tetap berfokus kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, pemerintah itu menggalakkan renovasi pada berbagai macam pusat seni ataupun pariwisata di beberapa wilayah Bandung termasuk kabupaten dan kotanya, karena mereka tahu kalau misalkan wisatawan ke Bandung terutama karena pariwisata dan kulinernya ada di ekonomi kreatifnya, dan karena itu mereka berfokus pada banyak hal, tapi lebih memfokuskan diri mereka ke pariwisata dan juga ekonomi kreatif, termasuk museum-museum maupun wilayah-wilayah kulineran. Nah, selanjutnya dampak pembangunan di wilayah Bandung di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi, dampak positifnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pusat perbelanjaan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di Bandung. Hal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik investasi dari dalam dan dari luar negeri. Meskipun banyak pengumumannya dari sini, ya, namun informasi tersebut tidak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, apalagi usaha-usaha kecil yang sering bersaing dengan perusahaan besar. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya juga menyebabkan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan. Yang kedua, di bidang sosial, pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat rekreasi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan pun menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya urbanisasi akibat peningkatan pembangunan itu dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, sehingga hal itu memicu kriminalitas dan juga masalah sosial lainnya. Selain itu, seperti yang terdapat di kota juga semakin meningkat, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk memiliki rumah. Yang ketiga, di bidang lingkungan, pembangunan di wilayah Bandung tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan di pembangunan ruang kota dan taman hijau membantu menjaga kualitas udara serta memberikan ruang terbuka bagi masyarakat.
dampak negatifnya pembangunan yang sering dilakukan itu cenderung bersifat masif, sehingga hal itu menyebabkan lahan jadi semakin sedikit dan juga resapan airnya semakin berkurang. Hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya banjir dan juga polusi dari masalah sampah yang menjadi masalah yang signifikan akibat pembangunan. Yang terakhir, yang keempat di bidang wilayah, pembangunan tempat seni seperti museum, galeri, dan pusat budaya mendukung pelestarian budaya lokal. Festival budaya yang rutin diadakan turut memperkenalkan budaya Sunda pada generasi muda. Negatifnya globalisasi dan modernisasi dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal. Akibat pengaruh pembangunan modern dan globalisasi, banyak generasi muda yang kerap kali meninggalkan budaya lokal dan lebih memilih hidup budaya modern. Nah, kemudian ada perubahan ruang dan kota yang sebenarnya ini bagian dari yang tapi akan dijelaskan beberapa materi saja. Nanti untuk lengkapnya akan dipaparkan oleh dia di video yang terpisah, tapi akan digabungkan oleh video ini. Nah, perubahan ruang kota itu terdiri dari urbanisasi, industrialisasi, globalisasi, kebijakan pemerintah dan permintaan pasar yang terus meningkat tiap tahunnya. Nah, beberapa hal yang terjadi di sini seperti urbanisasi, industrialisasi, globalisasi, kebijakan pemerintah dan permintaan pasar yang meningkat tentu menghasilkan dampak negatif maupun positif bagi aspek perubahan dari bentuk fisik kota maupun bentuk sosial di masyarakatnya. Nah, beberapa contohnya yaitu hal seperti itu dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan juga pendapatan ekonomi, sedangkan untuk dampak negatifnya itu dapat membuat kesenjangan sosial semakin meningkat dan juga beberapa lingkungan yang cenderung rusak dikarenakan pembangunan yang terjadi dan masih belum mengedepankan teknologi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakil Harib Lukmana, absen nomor 2 dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan bagian saya yang terkait perubahan ruang dan kota di Balai Bandung secara terpisah karena saya berhalangan hadir presentasi. Perubahan ruang dan kota. Padahal tata ruang dampak yang terjadi yaitu lahan hijau berkurang digantikan oleh bangunan dan infrastruktur, kepadatan penduduk meningkat menyebabkan tekanan pada fasilitas umum. Kota terbagi menjadi zona-zona dengan fungsi berbeda, mengurangi konektivitas. Lalu dampak fisik yang dapat dirasakan adalah gedung tinggi menjamur, mengubah garis langit kota, jalan dan transportasi umum diperbanyak. Lanskap kota berubah drastis. Selain itu, keadaan ekonomi dan sosial di kota Bandung pun turut berubah, yakni terjadi perbedaan ekonomi yang semakin tajam. Aktivitas ekonomi bergeser ke sektor jasa dan gaya hidup masyarakat yang cenderung modernisasi. Sementara itu, dampak yang terjadi pada aspek lingkungan diantaranya pencemaran udara dan air meningkat, resiko bencana alam seperti banjir dan longsor juga meningkat. Di samping itu, beberapa hal seperti urbanisasi, industrialisasi, globalisasi, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar juga dapat memberikan dampak kemajuan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, tetapi juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, pencemaran, dan kesenjangan sosial. Hingga saat ini beberapa solusi yang telah diupayakan dan tengah dikembangkan adalah perencanaan kota yang komprehensif, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian budaya. Pada intinya, pembangunan di Bandung membawa perubahan besar, penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan berkelanjutan lingkungan dan sosial. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Kalau yang terlihat dari peta di sini, kita mulai dari tahun 1984. Di sini sudah terjelas bahwa masih minim dari jalanan-jalanan dan juga pembangunan terjadi. Lanskap kota pun masih cenderung hijau dan langit garis langit kota itu masih bersih. Lanjut ke selanjutnya. Di sini beberapa fasilitas telah bertambah, ya, seperti yang bisa dilihat di peta sini di tahun 2004. Tapi bangunan-bangunan berfasilitas seperti rumah dan juga layanan publik itu sudah bertambah. Terus kawasan pariwisata bertambah dan kawasan ekonomi kreatif serta kemudian kuliner juga bertambah. Nah, di sini garis langit kita sudah berubah dikarenakan banyak gedung tinggi
tinggi yang telah menutupi beberapa garis langit sehingga menyebabkan banyak garis langit yang terputus dari yang sebelumnya. Kemudian jalanan juga bertambah, fasilitas publik juga bertambah, rumah juga bertambah, dan sektor-sektor pariwisata, kuliner maupun ekonomi kreatif dan sektor lainnya yang berhubungan dengan fasilitas publik formal maupun formal itu juga bertambah. Serta di sini juga lanskap kota itu sudah tidak dimayoritaskan oleh warna hijau, melainkan dimayoritaskan oleh warna coklat yang merupakan tanda dari pembangunan infrastruktur. Kemudian saya akan menjelaskan perubahan perilaku keuangan di era kosong dan pertama ada desain rumah tinggal. Pertama dari rumah horizontal menjadi rumah vertikal seperti rumah beda di Taman Sari, dan kemudian desain rumah dibuat menjadi lebih kokoh dan bervariasi. Kedua ada transportasi, peningkatan jumlah penggunaan kendaraan pribadi lebih memiliki banyak fungsi dan menghemat waktu, dan pengembangan sistem transportasi umum. Yang ketiga ada pemanfaatan energi, meningkatnya konsumsi energi dan efisiensi energi terhadap pengoperasian mesin-mesin di industri dan penerapan energi terbarukan seperti geothermal. Ya, di sini saya akan membacakan atau membahas tentang pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pembangunan wilayah berkelanjutan sangat penting untuk kehidupan yang akan datang, karena sangat diperlukan agar upaya generasi yang akan datang dapat menggunakan fasilitas teknologi atau tata ruang yang sudah terbarukan, dan upaya menginovasikan menjadi yang lebih terbaru dari yang sekarang sudah ada dari segi teknologi, tata ruang maupun fasilitas yang sudah ada. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kami diskusikan, dari mulai konsep yang digunakan untuk pembangunan wilayah di Bandung, kemudian dampak-dampak negatif maupun positif yang dihasilkan dari pembangunan wilayah di Bandung, kemudian juga perubahan ruang kota dalam bentuk fisik maupun sosial di wilayah Bandung, dan juga keterkaitan dari pembangunan atau pengembangan wilayah Bandung yang berkaitan dengan pengembangan era revolusi industri 4.0 atau 4.0 dan masyarakat sosial 4.0 atau 5.0. Nah, kemudian sampai merancang pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan di Bandung atau beberapa sudah diproses dan berproses oleh beberapa insinyur yang telah mengembangkan inovasi-inovasi terbaru, seperti contohnya rumah yang menggunakan lahan lebih sedikit dari rumah yang pada biasanya, di mana rumah tersebut dapat dibuat di lereng yang curam, tapi tetap menggunakan bahan yang kokoh dan tidak mudah untuk runtuh. Seperti contohnya dari insinyur Yushi yang telah mengembangkan bekerjasama dengan sektor pemerintahan, mengembangkan mengembangkan pembangunan infrastruktur yang terutama pada bidang perumahan yang dapat didirikan di daerah yang curam, sehingga memanfaatkan lahan yang tidak hanya berfokus atau tidak hanya bisa dibangun di wilayah yang datar yang sudah tentunya di wilayah Bandung itu sudah mulai menipis, melainkan bisa dibangun di wilayah yang curam dengan bentuk rumah yang pun juga miring tetapi tetap stabil dan konstan. Nah, kemudian selain daripada pembangunan infrastruktur yang terbarukan itu, juga ada perusahaan swasta yang bekerjasama dengan sektor pemerintahan tentang pembangunan daripada fasilitas-fasilitas energi terbarukan yang telah diperluas dan sedang dalam proses penginovasian dan sosialisasian kepada masyarakat sekitar Bandung untuk mulai menggunakan energi terbarukan tersebut demi mendukung salah satu konsepnya, yaitu adalah pembangunan kota hijau atau Green City Depok. Nah, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang membahas tentang pengembangan atau pembangunan wilayah di Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung dan kurang berkenan.
masih banyak kekurangan yang dari hasil diskusi kami yang patut diperbaiki, dan kami menerima kritik dan saran dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.